kayak. Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Lek Mono. Oke, Lek, kali ini ini adalah kontak ya, kontak yang Lek Mono videokan kemarin, dan kita sudah memasang dari kontak ya, sudah memasang dari kontak. Dan ini karena Lek Mono yang menurunkan mesinnya ya, dan menggunakan knalpot GL Kleper ya, Lek, GL Kleper. Nah, menggunakan GL knalpot Kleper, tetapi Lek Mono akan memodif ya, karena klepernya itu kayak suara KEG itu loh, Lek, yang agak kleper terlalu pedes, dan Lek Mono akan membuat dari klepernya itu agak lebih halus ya, agak lebih halus. Nah, buat teman-teman yang motornya kelistrikannya berlebih ya, itu dikarenakan apa? Ini Lek Mono akan memvideokan nantinya ya, dikarenakan ini sudah habis aki 2. Nah, belum diketahui penyebabnya apa ya, nanti kita akan bongkar ya, kita nanti akan membongkarnya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan dari knalpot ini. Oke, Lek, kemarin ceritanya ini adalah bawaannya ya, bawaannya, dan kita ukur saja. Kita ukur ini bawaan dari motor ini ya, bawaan dari motor ini yang awalnya sebelum Lek Mono turunkan mesinnya. Nah, kita ukur saja panjangnya. Oke, set, panjangnya itu kira-kira berapa? Oke, kita lihat. Nah, berukuran 6,4. Oke, dari dalamnya ini, dan di dalamnya ini kita buka saja ya, di dalamnya kita buka saja. Alah, kena. Nah, kita buka. Oke, bisa kita lihat ini tadi Lek Mono juga membenarkan dari bautnya ini dikarenakan sudah dol. Nah, kita nanti akan mengelas. Nah, kenapa belum Lek Mono las? Karena sengaja Lek Mono memvideokan ya, sengaja memvideokan. Kita lihat dalemannya. Oke, dan kita lihat dalemannya. Nah, itu awalnya ya, ben kita. Nah, itu awalnya seperti ini, Lek. Saya tak kembalikan dulu. Nah, modelnya seperti ini. Saya tak congkelnya. Nah, ini dalemannya itu awalnya seperti ini, Lek. Nah, awalannya itu seperti ini. Oke. Nah, jadi awalnya itu seperti itu, Lek ya. Awalnya itu seperti itu. Nah, dia itu lurus, sehingga yang bagian pipa ini yang masuk ke sana itu mengarah lurus, nyantol di bagian sini, sehingga tidak bisa ditekuk ke kanan ataupun ke kiri. Oke, sudah jelas ya, Lek. Nah, kemudian Lek Mono betel dan Lek Mono masukkan. Nah, ini Lek Mono betel ya, karena Lek Mono nggak punya las karbit, jadi Lek Mono masukkan saja ke dalam. Nah, untuk menghindari dari cantolan ini ya, menghindari dari cantolan ini. Oke, sekarang kita pegang dan kita coba nyalakan. Ayo. Gas. Oke, dan tadi kita sudah mendengarkan dari suara bawaan ini ya, bawaan ini, dan sekarang kita lepas saja dan kita beri yang lebih panjang. Oke, kita beri yang lebih panjang. Nah, kita beri yang lebih panjang dari as yang Lek Mono bikin. Nah, sebentar. Nah, kita copot, kemudian kita ganti yang lebih panjang ya, kita ganti yang lebih panjang. Ini adalah bawaannya. Nah, panjangnya lebih segitu. Oke, nah panjang lebih segini. Sekarang kita tancap ke. Nah, tak tancap ke dulu ya. Oh, dari sini, Lek, penak, Lek. Nah,
Oke, sudah tertancap dan sekarang kita akan memasang ya, memasang dulu dan kita nyalakan kembali. Nah, hai Lajis, tolong Lajis. Kita nyalakan kembali bagaimana suaranya. Nah, untuk nyetel suaranya sebelum kita melakukan pengelasan ya, kita cari suaranya yang paling halus. Nah, kan berubah ya, Lek. Nah, ini agak keras, kemudian kita cari yang agak halus. Nah, ini lebih halus. Lihat, lihat. Kegedean. Kegedean gas saiki. Kowe lek. Kowe. Kita cari yang lebih halus. Nah, sekarang kita coba geber. Pateni. Oke Le, dan kita sudah mendengarkan. Dan untuk halus atau kencengnya suara itu bisa kita puter ya, kita geser ya, kita geser ke sini atau ke sini. Kita tinggal nyari arahan lubang yang yang dari dalam sana ya. Nah, kenapa Lek Mono rusak di bagian dalamnya sini tadi ya, yang kita videokan di awal tadi? Karena supaya bergerak bebas. Apakah itu tidak pengaruh, Lek? Justru untuk memperpelan suara ya. Ini untuk knalpot yang biasanya harganya agak murah-murah itu, Lek. Nah, ini bisa diaplikasikan ya. Bisa diaplikasikan. Suaranya bisa kayak suara KEH. Oke. Nah, untuk panjangnya ini berapa, Lek? Panjangnya ini kurang lebih ya, Lek. Itu kurang lebih sekitar 7,5. Oke, 7,5 tergantung dari dalamnya sini. Kalau ori sih 7,5 ya, dari dalamnya sini. Oke, karena apa? Karena monorombak di knalpot ini, karena knalpot itu berpengaruh besar pada tenaga motor. Apabila dari dalam isian mesin tidak sesuai dengan knalpot, maka motor itu akan tetap nahan, ataupun apabila terlalu ngeblong dari knalpotnya maka akan ngempos. Jadi seperti itu ya, Lek. Untuk ngempos dan tenaga nahan itu belum tentu dari CDI, dari pickup dan sebagainya, tetapi kita harus menyesuaikan dari semuanya keseluruhan ya. Mungkin knalpot ini kelihatan sepele ya, Lek. Knalpot ini kelihatan sepele, asal kleper enak, asal dor enak, tapi belum tentu sesuai dengan karakter si mesin itu sendiri. Kenapa Lek Mono di banyak video itu semua ukuran itu tidak ada yang pasti, tetapi harus menyesuaikan dari keseluruhannya. Jadi seperti itu, Lek. Dari masuknya pembakaran sampai hasil ledakan dan dibuang ke knalpot itu harus disesuaikan. Oke, Lek. Nah, kalau untuk motor ini, tipe ini, knalpotnya apa, itu Lek Mono juga tidak bisa menyebutkan. Nah, di knalpot Lek Mono sendiri kan knalpotnya dor itu, yang knalpot plor itu kan nggak berisik banget ya, Lek. Dia itu ngeplor kayak nggak ada saringannya di dalamnya sini, karena Lek Mono sudah melubangi di bagian dalamnya sini, sudah Lek Mono lubangi manual, sehingga plornya itu nggak pedes sama sekali ya, Lek. Jadi plornya itu biasa, apabila posisi tensioner ataupun gas pelan dia itu nggak berisik, nggak dor nggak kayak gitu ya, ubuk kayak gitu ya, Lek. Jadi kayak nggak memakai suara plor. Nah, itu di knalpot yang di CB merah Lek Mono itu. Terima kasih.
harus iki ya. Nek aku awet Mas. Oke, sekarang kita lanjutkan dan kita akan bahas apa sih apabila dalam memberi knalpot si motor ini apabila tidak tepat itu bisa bermasalah pada tenaga. Oke, nah mungkin dari teman-teman ada yang berpendapat bahwa itu kebanyakan dari 2 tak itu memang berpengaruh besar, tetapi untuk 4 tak agak nggak seberapa, itu ya bebas ya, tetapi kalau untuk mono pribadi knalpot ini sangat penting sekali, itu kalau mono pribadi. Oke, nah sekarang dari depan tadi kita merombak ya, dari yang suaranya klepernya agak pedes itu knalpot apa sih, kalau saya ingat mono atau menurut mono itu KEG ya, yang kleper pedes itu kalau menurut mono, tapi kalau menurut teman-teman merek KEH itu bisa isi di kolom komentar. Oke, intinya dari pedes ke pelan ya, kleper pelan, jadi ke KEG ke suara KEH, jadi dari kleper pedes merubah ke kleper pelan. Nah itu bisa dirubah secara manual. Nah videonya sudah ada di video mono yang tadi. Oke, dan mono akan menjelaskan sedikit juga ya, tentang ukuran ya. Nah di sebelah sini juga ada ya, yang motor GL juga. Ini knalpotnya IMI. Nah kalau IMI itu bawaannya sini masih rapi ya, bawaannya sini masih rapi, itu tandanya masih bawaan knalpot IMI ini yang dari toko seperti itu ya, panjangnya ini rata-rata tidak ada 7,5, rata-rata kebanyakan ya, tapi tidak semua, ingat tidak semua. Oke, dan rata-rata itu suaranya klepernya agak pedes. Kalau klepernya nggak pedes itu biasanya nggak bisa kleper bulat itu loh ya, kepiar suaranya. Nah itu bisa diatur seperti yang mono video di depan tadi, bisa dibikin halus ataupun klepernya itu pedes dengan cara merobak di bagian depannya ini saja. Itu sudah mono videokan di depan tadi dengan lengkap. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke pembahasan motor ya, ke pembahasan motor. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan motor ya, Oke, nah buat masalahnya itu sudah mono bahas yang di bagian belakang knalpot tadi, tetapi untuk mono pribadi knalpot ya, knalpot ini sangat berefek pada tenaga si motor ini sendiri. Dan mono di depan tadi juga sudah bilang bahwa ada yang bilang ini enggak seberapa. Oke, kemudian kenapa mono memfokuskan setiap pelanggan mono saya sarankan untuk memberi knalpot yang pas. Nah dari mungkin teman-teman akan bertanya ya, knalpot apa yang pas. Mono tidak bisa memastikan itu knalpotnya apa dan mereknya apa. Kenapa? Karena dari segi mesin ini biarpun speknya sama, itu biasanya rata-rata berbeda dari keluaran knalpot ini dan tenaga si motor ini. Kenapa seperti itu, Yang pertama adalah tipe karburator sendiri-sendiri, kemudian dari tipe CDI-nya pun sendiri-sendiri. Jadi seperti itu ya, Oke, dan sekarang ya mono akan membahas dari beberapa akibat dari knalpot yang tidak tepat.
Oke, Lek, ini jarang terjadi tetapi ada beberapa motor yang tipenya seperti itu. Yang pertama, ada bunyi kemelitik tapi diacak-acak di bagian kop dan sebagainya nggak sembuh-sembuh. Itu bisa terjadi dari keluaran knalpot yang tidak tepat. Nah, ibaratnya apa, Lek? Usus besar manusia itu membutuhkan udara di dalamnya. Tetapi tidak boleh berlebihan di dalamnya. Oke, Lek. Nah, ibaratnya sama, Lek, dari knalpot ini ya, Lek. Sama dari knalpot ini. Udara itu harusnya keluar plong ya, harusnya waktunya keluar plong, dia itu tidak mau keluar plong. Dikarenakan apa? Posisi putaran mesin ini ya mengikuti gas dari karburator ini. Apabila kan bejeknya kan nggak pasti ya, Lek. Nah, oke, Lek, jadi bunyi kemelitik itu belum tentu dari kop dan mesin sebagainya, itu bisa jadi arus balik ya, arus balik dari knalpot ini sendiri. Ibarat pernapasan nggak bisa bebas. Jadi intinya seperti itu, Dek. Kemudian kasus yang kedua adalah motor yang tiba-tiba itu mati ya, Dek. Waktu habis jalan kemudian dikopling mati pek. Nah, setelah dicek CDI dan sebagainya, karburator, klep dan sebagainya itu normal semua. Nah, itu bisa jadi apa, Dek? Bisa jadi dari knalpot, tapi tidak semua penyakitnya dari knalpot loh ya. Tetapi ada beberapa motor itu yang seperti itu yang dibawa ke tempat Lek Mono. Oke, Lek. Dan yang kemudian ada beberapa motor itu ya, Lek, itu mengakibatkan dari larinya nahan. Oke, larinya nahan, kemudian ada juga yang larinya itu ngempos. Nahan dan ngempos itu berbeda ya, Lek. Kalau nahan itu larinya berat, tapi kalau ngempos gas mentok ya, dia itu mau teriak ya, motor mau teriak tetapi dia itu tenaganya tidak nambah. Itu kalau menurut Lek Mono namanya ngempos. Jadi seperti itu ya, Lek. Kemudian apabila digasnya ini berat ya, berat kayak ngeden lah bahasa Jawanya ya, Lek. Dia itu ibaratnya itu digas gini nggak bisa keluar bebas gitu loh ya, knalpotnya itu nggak bisa teriak lah istilahnya seperti itu ya, Lek. Itu menurut Lek Mono adalah nahan, jadi prosesnya seperti itu ya, Lek. Itu bisa jadi dari knalpot, tetapi itu tidak semua dari knalpot oleh ya. Pesen Lek Mono buat teman-teman ya, sekarang kita pindah di sebelah. Oke, Lek, dan sekarang Lek Mono sudah berpindah posisi. Sekarang Lek Mono akan menjelaskan sedikit tentang motor-motor ini ya. Ya, ilmu Lek Mono sangat cetek ya dibandingkan teman-teman ya. Karena Lek Mono nggak punya pengalaman yang berlebih. Cuman Lek Mono nggarap itu ya tak videokan itu semaksimal Lek Mono. Oke. Gini, Lek. Pesan yang pertama dari teman-teman semua itu, apabila ingin mengaplikasikan sesuatu ke motor ya, ke motor ini apalagi tentang mesin dan pengapian dan sebagainya, itu Lek Mono sering menyebutkan lihat dulu sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, Lek. Karena kebanyakan yang motor yang dibawa ke tempatnya Lek Mono itu apa, Lek? Yang dibawa ke tempatnya Lek Mono itu setelah diocak-acak nih, misalkan saat musim pengapian ya, Lek Mono memvideokan pengapian, semuanya dirombak pengapiannya, ini di ukurannya berapa, Lek, ini bagaimana, Lek, ini bagaimana, Lek. Nah, akhirnya apa yang terjadi, Lek? Yang terjadi justru motormu akan kacau nggak karu-karuan. Yang pertama yang disalahkan siapa? Yang pembuat video seperti Lek Mono ini ya. Padahal Lek Mono sudah menyebutkan bahwa itu melihat dari rasasi motor ini, dan Lek Mono juga sering sekali menyebutkan bahwa pengapian tidak pakem pada derajat magnet, tetapi berpakem pada rasasi motor ini sendiri. Itu dari pengapian saja ya, Lek. Belum nanti kalau tren karbu semua ikut karbu. Nanti kalau ada motornya bermasalah berbet dan ngempos sebagaimana, nanti yang disalahkan adalah karbunya. Itu seolah-olah semua dari karbu. Oke, Lek. Kemudian kita lanjutkan. Nanti kalau model sepul itu gulungan ya, Lek. Misalnya dari hal wave ke full wave gitu ya, Lek. Itu semua ikut seperti itu, dan tujuannya apa dan bagaimana itu tidak jelas ya. Pokoknya ikut, ibarat kata ya, maaf ya, Lek, itu ikut musim, tetapi tidak melihat dulu dari kondisi motor ini seperti apa dan kebutuhannya untuk apa ya. Di video sebelumnya kemarin ya, Lek Mono memvideokan bahwa apa keuntungan hal wave dan full wave itu. Ada beberapa yang menjawab tentang ABC dan sebagainya, Lek Mono terima itu semua ya, Lek. Tetapi yang pertama, yang menggulung sepul ataupun perombakan sepul, tangan kita masing-masing. Ingat ya, Lek, tangan kita masing-masing. Apabila Lek Mono hanya berpesan kan, Dek, di situ bahwa
penggulungan itu hati-hati, dan Lek Mono tidak pernah memvideokan dari lilitan. Kenapa? Karena dibutuhkan padat dan ukuran yang sekian ya, buat teman-teman yang bisa menyebutkan. Intinya kita menyesuaikan dari kebutuhan si motor ini. Ada yang bilang awet, ya betul Lek, memang awet ya Lek, memang awet. Lek Mono katakan memang awet, tetapi buat teman-teman pemula harus hati-hati dalam mengaplikasikan sesuatu ke motor kalian ya Lek. Harus hati-hati kalau mau mengganti sesuatu di komponen motormu ini ya, di komponen motormu ini perhatikan dulu membutuhkan itu apa tidak. Kenapa Lek? Karena kalau kita mengikuti sesuatu yang lagi tren kita ikuti, maka yang terjadi adalah motormu ini akan kacau kalau kita melakukan perombakan yang berhubungan dengan mesin. Kalau masalah bodi bebas ya, kebutuhan di dalam mesin ini yang tidak bisa kita perkirakan langsung ya Lek. Kalau pakai itu enak belum tentu ya, kalau pakai ini enak belum tentu ya Lek, karena kebutuhan mesin ini bukan kita yang butuh ya Lek, mesin membutuhkan kebutuhan tersendiri. Oke Lek, kenapa Lek Mono tidak berpakem pada rumus? Karena Lek Mono rumusnya adalah motor ini membutuhkan apa dan kurang apa. Entah itu pengapiannya, entah itu kurang kabelnya kurang masa, entah karbunya tidak sesuai, entah klepnya ini kurang renggang atau tidak, entah knalpotnya tidak sesuai, entah knalpotnya itu tidak sesuai dari mesin ini sendiri. Jadi seperti itu ya Lek. Pesan dari Lek Mono adalah hati-hati apabila ada model terbaru ingin mengaplikasikan ke mesin kalian, itu dikalkulasi dulu ya Lek, kira-kira masuk apa enggak dengan motor yang mau dipakai ini atau komponen yang mau dipasang ke mesin kalian ya Lek. Jadi ya wis gitu aja Lek, itu pesan dari Mono. Ya wis gitu aja Lek, terima kasih, salam Gubratoli dari Lek Mono.